warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu di sini, kumpul. Ya, baik yang hadir secara luring atau offline di Gedung Patuha Hotel Patra Jasa Bandung, dan juga rekan-rekan ya yang hadir secara online dalam diskusi panel hybrid ya, jadi kombinasi antara offline dan online dalam acara integrasi pendidikan dan diseminasi hasil riset dalam mewujudkan budaya pariwisata cerdas berwawasan lingkungan. Ini cerdas atau cermat ya, nanti Pak Ridwan ini yang lebih paham ya. Siang hari ini, jadi hari ini Senin 7 November 2022, kita selama 1,5 jam ke depan akan berdiskusi. Sebenarnya diskusinya lebih rileks, santai ya, membahas sebenarnya ITB baik ataupun Dikti ada program modul Nusantara, kita coba diseminasi hasil selama ini. Nah, kita coba mencari tema yang tepat dengan apa yang sudah dipelajari dalam program modul Nusantara dan lain-lain, dalam kerangka ITB juga membantu mewujudkan pembangunan dalam hal ini mungkin fokus ke pariwisata yang mungkin juga harus melihat daya dukung lingkungannya secara utuh. Sudah hadir dalam siang hari ini dalam diskusi ini, saya di sini Irwan Iskandar memandu acara ya, menjadi moderator ya, karena saya orang yang moderat Pak Ridwan ya, jadi saya jadi moderator terus ya. Nanti besok juga tugas saya jadi moderator di acara yang lain ya. Di sini sebelum kita mulai saya akan coba memperkenalkan secara singkat narasumber panel diskusi kita siang hari ini. Mungkin saya dari yang paling jauh dulu urutannya, dari jauh duduknya dari saya, tapi kalau lokasinya tinggalnya di Bandung juga mungkin ya. Yang pertama yaitu Dr. Hari Nuriman ya. Pak Hari ini adalah pengajar di ITB, di MKDU ya, dan sekarang juga menjadi salah satu pengasuh modul Nusantara ya, modul Nusantara program dari Dirjen Belmawa Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek Pendidikan Tinggi. Ada pertukaran mahasiswa merdeka, beberapa mahasiswa merdeka hadir offline di sini mungkin, dan sebagian besar yang lain hadir secara online. Pak Hari riwayat pendidikan S1, ini menarik kalau dibaca riwayat pendidikan dari Pak Hari Nuriman. Saya senang yang modelnya begini ya, karena tidak linear. Kalau orang sekarang bilang, padahal saya juga bingung yang linear yang harus seperti apa. Jangan-jangan yang tidak linear lebih bagus gitu ya. Pak Hari dari sastra Inggris Unpad ya, terus S2-nya Natural Resource and Environmental Management ya, terus S3-nya di Fakultas Seni Rupa Desain ITB. Jadi beliau cukup lengkap kalau dari sisi warna ataupun macam rupa pendidikannya. Ya, terima kasih Pak Hari Nuriman berkenan hadir untuk diskusi siang hari ini. Terus selanjutnya yang kedua, saya memperkenalkan Pak Ketut Ariantana. Ya, terima kasih Pak Ketut, ini paling jauh ya lokasinya, karena beliau nih kita bikin acara offline sekaligus kehadiran beliau di rangkaian acara pertemuan ilmiah tahunan Perhimpunan Ahli Air Tanah Indonesia besok di Holiday Inn. Ya, kebetulan Pak Ketut juga sebagai salah satu pengurus yang aktif. Ya, beliau juga pengurus di IAGI Pengda Bali ya Pak Ketut. Nah, ini pendidikannya juga menarik, unik ya, saya senang juga karena S1-nya sama seperti saya, S1-nya Teknik Pertambangan ya Pak Ketut, S2 di tentang keuangan Pak Ketut ya. Nah, sekarang beliau sedang S3 di Ilmu Lingkungan. Nah, jadi itu yang menarik juga kalau menurut saya. Jadi warnanya macam-macam. Nah, selanjutnya yang ketiga Pak Dr. Dasapta Erwin Irawan, nih rekan kolega saya bekerja ya di ITB ya, sama seperti Pak Ridwan. Nanti Pak Ridwan juga saya sebut Pak. Ya, Pak Dasapta Erwin Irawan ya, beliau mengajar di Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Artinya kalau mengajar sih mungkin di fakultas yang berbeda bisa saja, tapi
Beliau dari Kakak Geologi Terapan. Beliau doktor di bidang ilmu geologi, khususnya hidrogeologi. Ya, hidrogeologi ini ilmu mengenai air yang juga menjadi salah satu constraint dan juga sumber daya yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan wisata yang berwawasan lingkungan tentunya. Ya, terima kasih Pak Erwin sudah berkenan hadir. Yang keempat, ini yang keempat nggak perlu saya sebutkan aja. Yang terakhir yang di sebelah saya langsung, ya Pak Dr. Ridwan Sutriyadi. Ya, beliau juga anggota ataupun di ITB di Sekolah Arsitektur, apa SAPPK singkatannya Pak? Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, SAPPK. Ya, S1 di Planologi, S2 tentang Program Perencanaan Wilayah Kota, dan S3 terkait Urban and Regional Planning. Nah, Pak Ridwan juga dalam masih sampai sekarang, artinya juga menjabat di ITB sebagai Direktur Pendidikan Non-Reguler ITB, ruangannya sebelah saya. Ya, jadi tadinya nggak mau saya kenalkan Pak Ridwan. Ya, itu jadi cukup lengkap untuk membahas tema kita siang hari ini. Ya, itu mungkin perkenalannya. Ada yang mau menambahkan hasil perkenalannya mungkin? Pak Erwin, Pak Ketut, ada yang kurang? Pak Hari, Pak Ridwan. Ya, kita langsung saja dalam diskusi kita hari ini mengalir. Tentunya kami tidak minta kepada narasumber untuk memaparkan bahan tayang, karena acara Zoom ini juga direkam, ada rekamannya. Kita akan berdiskusi mengenai hal ini secara langsung, ya, diskusi tanya jawab ataupun ada fakta yang disampaikan. Mungkin saya langsung mulai saja untuk memacu diskusi. Ya, artinya saya mau tahu dulu dari rekan-rekan panelis yang di sini mengenai ya mungkin saya langsung yang dari paling dekat dulu dengan Pak Ridwan, ya, tentang artinya wisata cermat ataupun cerdas ataupun wisata yang ya ada sentuhan teknologi tapi berwawasan lingkungan. Itu dari sisi konsep seperti apa gitu ya. Mudah-mudahan Pak Ridwan bisa membuka dulu jadi konsep, karena Pak Ridwan ini sebagai planners, perencana, ya, perencana artinya kalau suatu wilayah punya keunggulan tertentu, direncanakan pengembangannya tentunya memanfaatkan keunggulan suatu wilayah tersebut. Ya, mangga mungkin Pak Ridwan ada yang mau disampaikan terkait konsep ini itu seperti apa? Ya, wisata yang cerdas. Nanti saya minta experience dari Provinsi Bali. Ya, saya lupa tadi menyampaikan bahwa Pak Ketut saat ini menjabat di Dinas PUPR Provinsi Bali, sebelumnya di ESDM. Ya, jadi seperti itu. Mangga Pak Ridwan. Ya, terima kasih Pak Irwan. Dalam konteks perencanaan wilayah dan kota, seringkali ada dua sisi begitu ya, yang sementara ini pembahasan dari dua perspektif tersebut seringkali tidak berimbang begitu ya. Yang satu itu berhubungan dengan yang dibahas sekarang, yaitu bagaimana mengembangkan lahan atau ruang sesuai dengan peluang pengembangannya begitu ya, atau developability analysis begitu ya. Nah, itu kan bisa dari 4 sudut pandang, melihat kesesuaiannya begitu ya, kesesuaian lahannya, daya dukungnya, terus kemudian market forecast begitu ya, peluang pasarnya begitu ya. Terus kemudian yang keempat, kalau ingin membuat satu kegiatan yang baru, apa konsekuensi bagi kawasan tersebut terkait dengan prasarana sarana yang disediakan, apakah harus dibuat baru juga atau buat jejaring dengan prasarana sarana yang sudah ada begitu ya. Namun pada masa sekarang, era keterbukaan begitu ya, setelah teknologi berkembang, setelah tahun 70 bersamaan dengan oil boom begitu ya, masuk ke era discontinuity, temuan-temuan kian cepat ditemukannya begitu ya. Ada pendekatan yang kedua begitu kan. Jadi kalau satu mata uang itu ada dua sisi, yang tadi satu sisi itu, sisi yang lainnya ialah
berdasarkan persepsinya atau berdasarkan image-nya begitu ya. Nah ini yang seringkali mungkin sekarang setelah teknologi berkembang ini mungkin yang digembar-gemborkan juga begitu ya, yang berhubungan dengan kalau ada pura yang seperti demikian Bali, kalau ada yang bangunan seperti sate itu di ibu kota provinsi Jawa Barat begitu ya. Jadi ada bentuknya seperti bagaimana, terus kemudian ada daya tariknya begitu ya, ada attractiveness-nya, terus kemudian ada simbol-simbol begitu ya, yang berakhir sebetulnya menunjukkan menyentuh kualitas kehidupan masyarakatnya gitu ya. Nah dari dua sisi inilah sebetulnya pembangunan kewilayahan atau perkotaan itu dilakukan. Nah terus kenapa pariwisata sering dijadikan sebagai satu primadona dalam pengembangan wilayah dan kota? Karena mungkin itu merupakan lower hanging fruit begitu ya. Jadi yang paling mudah untuk dilakukan, lihat sumber daya alam, terus kemudian ya sudah itu dikembangkan untuk meningkatkan sisi yang kedua itu, perseptual analisis itu begitu ya, daya tarik dan simbolisme begitu ya, daya tarik kawasan, kota, wilayah begitu ya, terus kemudian berdatanganlah ke situ. Tetapi sebetulnya yang menjadi penting bagi perencana itu ialah, dan bagi kita semua tentu saja, dampaknya setelah itu bagaimana begitu ya. Saya masih ingat tahun 2000 berapa itu, minggu ini kita foto-foto di dekat tulisan Amsterdam begitu ya, beberapa minggu kemudian sudah punah, itu tidak ada karena dicabut begitu ya, karena orang setempat ingin mengurangi kunjungan wisata begitu karena memiliki dampak lingkungan. Terus kemudian contoh di Thailand yang salah satu kawasannya pernah dijadikan site dari filmnya James Bond begitu ya. Itu di pesisir, pulau-pulau kecil, tapi terus kemudian karena banyak pengunjung wisatawan begitu ya, jadi krisis sampah dan krisis air minum. Itu kan menjadi sesuatu yang menjadi tidak berimbang begitu ya, antar keduanya. Atau di sana di Eropa di sana yang ketika pengunjung datang begitu ya, itu orang setempat itu ramai-ramai mengusir karena nggak mau ada turis lagi datang ke situ karena mereka terganggu. Di Swiss atau di mana begitu, sempat viral juga. Nah inilah mungkin yang berhubungan dengan pembahasan sekarang begitu ya. Makanya mungkin saya berbisik ke Pak Irwan, ganti itu tulisan cerdasnya terlalu berat kalau menurut saya. Ganti aja dengan cermat. Tapi kalau kata Pak Irwan, aduh itu zaman kita dulu cerdas cermat, cepat tepat katanya. Keburu disebarkan. Ya, kenapa saya ingin lebih menekankan cermat saja, karena ini berhubungan dengan developability analysis begitu ya. Carrying capacity dan land suitability analysis itu begitu ya. Nah kalau itu tidak cermat dihitungnya begitu, secerdas apapun begitu ya, ya mungkin tidak akan berimbang begitu ya. Ketika mengembangkan sesuatu yang cerdas tentunya sudah menjadi pertimbangan bagaimana secara cermat sumber daya alam dan lingkungan itu di utilize atau digunakan begitu ya. Itu mungkin kalau sementara untuk pengantar saya lebih cocok untuk menggunakan yang ini saja, yang mudah untuk konteks di kita begitu ya, karena efisiensi dan efektivitas, terus kemudian sumber daya alam ini harus kita hati-hati dalam menggunakan dan memanfaatkannya begitu ya. Mungkin ada belakangan untuk hati-hati dalam memanfaatkan dan menggunakannya itu perlu memang teknologi, tapi teknologi yang tepat untuk itu begitu ya. Apakah sudah perlu teknologi yang sangat tinggi, nanti mungkin belakangan setelah cermat itu tadi dilakukan begitu ya, ketika dampaknya bisa diidentifikasi. Itu mungkin sementara Pak Irwan untuk membuka obrolan. Oke, terima kasih Pak Ridwan, terima kasih. Ya, ini baru pemantik dari Pak Ridwan. Jadi saya notice ada kritik dari Pak Ridwan. Sebelum cerdas kita cermat dulu dari catatannya. Sebelum sesuatu yang high tech kelihatannya high tech, ya sentuhan teknologinya cukup tinggi di era digital, era komunikasi yang lancar gitu ya, dengan konsep smart gitu ya. Tapi ternyata kita harus cermat dengan daya dukungnya. Kita melihat sendiri. Nah, di sini saya melihat, nih mungkin saya akan coba nanya Pak Hari Nuriman terkait dengan cermat dalam konteks yang pertama tadi kan ada daya dukung sumber daya alam ya.
Nah, saya melihat pasti ada interaksi. Tadi kan Pak Ridwan juga sempat sampaikan ada masyarakat akhirnya bisa menolak tuh pariwisata. Karena airnya tercemar, kota saya jadi padat. Nih kalau saya bisa boleh protes di Bandung juga saya bisa berharap Sabtu Minggu itu tidak ada tamu juga di Bandung. Karena mau kemana-mana keluar rumah susah. Ya, orang Bandung nih Pak, ya saya langsung buka-bukaan kalau misalnya boleh seperti itu pasang gitu ya di Bandung tidak menerima plat B, punten. Karena dari Jakarta nyerbu ke Bandung. Ya. Ya, padahal saya juga plat B itu. Oke, mungkin Pak Hari Nuriman, mangga Pak Hari. Baik, terima kasih Pak Irwan kesempatannya. Dulu sempat saya bicarakan juga itu soal di Bandung itu nanti di Pasteur kita pasang aja welcome to Bandung, no go home gitu lah. sudah sampai Bandung silakan putar balik gitu, jadi nggak usah bikin macet negara orang gitu katanya gitu. Tapi ya itulah, jadi sebetulnya kalau misalnya memang kita bicara soal pariwisata dan ketersediaan sumber daya air itu uh, uh, ada dua faktor di situ. Yang pertama dari perilaku penduduk lokalnya sendiri, kemudian juga perilaku turisnya dari sisi kemanusiaan itu. Jadi bagaimana si penduduk lokal itu mengelola sumber daya airnya itu juga penting. Kalau kita lihat di Kalimantan, misalnya di Kalimantan Timur, saya dulu pernah bertugas 15 tahun di Kalimantan Timur di pertambangan. Itu ada Sungai Mahakam di sana, ada ibu kota provinsinya Samarinda, itu selalu banjir. Selain penambangan batu bara juga karena memang perilaku masyarakatnya kebiasaan membuang. Jadi kalau saluran air dibongkar itu isinya botol-botol plastik. Ya itu sampai menggunung gitu di pinggir jalan itu kalau digali itu. Jadi memang itulah yang menjadi penyumbat saluran. Kemudian juga karena memang kultur penduduk kita bukan hanya di sana sih sebetulnya, bahwa sungai itu dianggap sebagai halaman belakang. Jadi mereka membuang limbah ya ke belakang gitu. Jadi sungai itu memang tempat sampah begitu, sebagai tempat sampah. Nah itu akan berubah tentunya kalau kita menjadikan sungai itu sebagai halaman depan, harus selalu asri, harus selalu dijaga. Nah itu tentu akan sulit mengubah budaya seperti itu karena perlu social engineering, perlu banyak sekali hal yang budaya dan perlu waktu lama untuk mengubah itu. Tapi itu bukan satu hal yang tidak mungkin dilakukan, bahwa membalik rumah penduduk yang tadinya membelakangi sungai menjadi menghadap sungai sehingga mereka memperlakukan sungai secara lebih proper. Ya. Kemudian yang kedua soal turis ini juga memang kebiasaan mereka ingin praktis, mereka membawa air, mereka juga ingin bersenang-senang. Itu juga faktor-faktor yang mempengaruhi soal sumber daya air, pencemaran dan lain-lain. Memang ada teknologi. Saya lupa. Jadi saya pernah membawa serombongan dokter ke Kalimantan Selatan waktu itu dalam rangka Sustainable Development Goals untuk mengurangi kematian ibu dan bayi. Saya membawa mereka untuk memberikan semacam penyuluhan kepada ibu-ibu. Kemudian setelah tugas mereka selesai, saya mengentertain mereka untuk makan durian di pinggir pantai. Jadi ada satu cottage, jadi di bawahnya air laut, kita melihat laut dan makan durian bersama-sama. Sangat senang, datanglah berkardus-kardus durian kami makan. Mereka setelah makan durian itu mereka langsung mengumpulkan kulitnya ke dalam kardus. Mereka, ini dijaga nih, dibuang gitu di dalam kardus. Ketika kami pulang, kami menoleh ke belakang, penduduk asli dengan santainya membuang kardus berisi kulit durian ke laut. Gitu. Jadi di depan kita sendiri memang mereka membuang, laut itu tempat sampah gitu. Jadi itu memang ironis gitu, memang karena perilaku budaya kita sendiri memang belum menghargai sumber daya air, dan turis juga memang perlu ada semacam edukasi atau ada teknologi yang bisa untuk mengurangi masalah itu.
Nah, perlu ada mungkin ada water treatment plant di setiap objek-objek wisata. Sekarang sudah ada penelitian-penelitian yang portable water treatment plant yang hanya cukup satu seat mobil ukuran 1 meter kubik itu sudah bisa langsung siap pakai, sudah jadi air bersih dari air baku. Kemudian juga ada juga yang namanya, saya lupa fit apa ya, waktu kemarin saya catat itu Profita, proses filtrasi alami gitu dengan pompa yang sederhana. Nah itu kemudian juga limbah plastik juga perlu ada, mungkin ada semacam kalau kertas itu ada paper shredder itu mungkin bisa digunakan untuk botol plastik, mungkin nanti ada teknologinya langsung dihancurkan sehingga tidak menjadi penyumbat saluran air. Masalahnya adalah setelah di-shred siapa yang mau nampung, itu kan perlu ada solusi lanjutannya gitu. Barangkali demikian Pak Irwan. Iya, terima kasih Pak Hari. Ya, tadi saya nyatat ada perilaku lokal yang juga mungkin perlu edukasi ataupun perbaikan ya terkait menyambut hal ini. Juga ada perilaku turisnya itu sendiri dan juga daya dukung teknologi. Saya mencatat tadi daya dukung teknologi, saya jadinya kebayang. Mungkin kalau smart itu misalnya kita melihat dari sisi sumber daya air, mungkin ada aplikasi di mana kita tinggal ngisi air minum kita itu dengan posisi HP kita, pengisian air minum kita terdekat. Jadi semua bawa tumbler gitu ya. Tapi ngisinya di mana ya? Yang beli dia tinggal pakai gesek, ngetap gitu ya, atau pakai foto, pakai QR, ngisi harganya mungkin per liter jadinya cuma 500 karena nggak jual botolnya, nggak jual gelasnya, tapi jual airnya. Tapi isinya ada di mana-mana, di Jalan Dago, ada di saya buka klik gitu ya, smart waternya. Oh, posisinya ada di sini, saya tinggal jalan kaki cuma 200 meter ke situ saya isi. Lebih murah karena nggak jual botolnya. Jadi daripada beli ke convenience store misalnya. Nah, itu juga teknologi yang mungkin bisa kita kembangkan. Saya berharap mungkin itu juga menjadi salah satu alternatif teknologi penyediaan air bersih untuk tourism atau lokal. Dan menarik juga tadi kalau sungai di halaman depan, alhamdulillah rumah saya depannya sungai. Ya. Karena nggak mampu beli rumah yang jauh dari sungai. Ya ada rumahnya depan sungai, jadi mau nggak mau memang betul seperti Pak Hari, kalau rumahnya nggak jauh dari sungai depannya, berusaha kan malu depannya berantakan. Ya. Kalau sungai itu ada di belakang ya dibuang semua ke belakang. Ya. Nah, saya lanjut mengenai karena di sini ada Pak Ketut Ari dari Provinsi Bali. Jadi Bali ini kita lihat sebagai barometer tourism Indonesia. Ya, kita belajar dari success story Bali. Jangan-jangan di depan success story, di belakang ini pusing juga orang-orangnya. Mengatasi daya dukungnya yang begitu, tekanan daya dukungnya pasti besar. Kita ngelihat success story, wah enak wisata di Bali, semua segala macam, masyarakatnya sudah sadar wisata, perilaku lokalnya sudah. Saya kalau ke Bali naik sepeda motor, kuncinya di situ juga, saya yakin nggak akan hilang gitu ya. Masyarakatnya sudah sadar bahwa tidak akan ada perilaku-perilaku yang membuat orang kapok berwisata. Tapi di belakang itu kita nggak tahu, jangan-jangan ada yang pusing seperti Pak Ketut yang daya dukungnya gimana nih ya, dengan kedatangan dari luar cukup banyak gitu ya. Mangga saya beri kesempatan Pak Ketut sebagai untuk sharing mengenai Bali nih terkait air atau daya dukungnya. Ya, terima kasih Pak Irwan. Mohon izin, pertama Pak Prof. Darto, suhunya kita semua dan senior di sini, saya jadi bergabung dengan rekan-rekan di depan ini terasa sekali sebenarnya kurang tepat, tetapi karena berhubung permintaan Pak Irwan dan kebetulan saya memang mengalami sendiri bagaimana permasalahan daya dukung lingkungan terutama di sumber daya air yang dirasakan oleh pemerintah, bagaimana menyikapi ini betul-betul kalau dikaitkan dengan pariwisata memang menjadi dua dilema. Pertama seperti disampaikan tadi, apa kita menolak wisatawan datang, tetapi satu sisi pengembangan pariwisata terus berlanjut dan terus dikembangkan. Nah, kalau berbicara dari judulnya ini kan memang mewujudkan budaya pariwisata cermat atau cerdas cermat berwawasan lingkungan. Jadinya berwawasan lingkungan itu sering sekali disebutkan, malah kadang-kadang dipadukan dengan berkelanjutan. Betul. Banyak orang menyebutkan, tetapi bagaimana mengimplementasikan ternyata
tidak semuanya bisa memahami konsep-konsep yang dituangkan, malah berwawasan lingkungan lebih kepada menangani dampak yang sudah terjadi, tetapi tidak diantisipasi dari awal, walaupun disiapkan namanya dokumen lingkungan dari UKLPL, AMDAL segala, tetapi dokumen itu ya sebatas dokumen. Tetapi bagaimana pelaksanaannya oleh Permakasa, itu mungkin Permakasa sendiri hanya tantangan aja, tetapi apa isinya mungkin Permakasa nggak paham. Jadinya sehingga dalam pelaksanaannya memang jauh dari harapan kita. Nah, berbicara Pulau Bali khususnya, karena kebetulan pariwisata di Bali menjadi tolak ukur, khususnya di Indonesia, sebenarnya kalau berbicara permasalahan atas dampak pariwisata ini cukup banyak, apalagi berbicara sampah. Ya, sekarang pimpinan sebenarnya sangat pusing memikirkan sampah ini, apalagi menjelang G20. Ya, sehingga salah satu TPA yang terbesar di Bali, di TPA yang berada, kalau dulu kita lewat jalan tol itu akan kelihatan gunung sampah, itu sudah dipastikan sebelum G20 pemimpin negara sedunia itu datang, sudah dipastikan itu sudah tertata, tidak lagi tampak tumpukan sampah. Dan bagaimana penanganan untuk sampah selanjutnya yang boleh dikatakan tidak mungkin berhenti dan pasti akan terus bertambah, dan itu tentunya sudah dipikirkan oleh pemerintah pusat, daerah dan provinsi dan kabupaten kota. Salah satunya adalah pengolahan sampah berbasis masyarakat. Jadinya sekarang pengolahan sampah itu sudah dimulai dari skup pedesaan. Jadinya sudah mulai dibangun TPS 3R. Jadinya pengolahan sampah dari 3 prinsip R itu sudah dikelola mulai dari desa-desa. Jadi mulai dari pemilahan termasuk pengolahannya. Ada beberapa TPS sudah didirikan di beberapa desa, termasuk TPST yang terpusat di Kota Denpasar juga sudah dibangun. Diharapkan memang di bulan ini sudah bisa beroperasi. Itu salah satu alternatifnya. Tetapi kami kira itu belum solusi yang bisa menyelesaikan permasalahan sampah, masih jauh dari harapan. Tentunya ini sudah menjadi pemikiran pemimpin-pemimpin kepala daerah, dan tentunya yang menjadi hal yang menarik adalah pariwisata. Jadinya wisatawan yang datang itu sudah sampai ada statement yang menyatakan bahwa wisatawan itu datangnya bukan membawa uang, tetapi membawa sampah. Karena makin banyak, tolak ukur perkembangan pariwisata itu kan seberapa banyak wisatawan datang. Makin banyak wisatawan datang, logikanya akan membutuhkan minimal air pasti akan banyak. Makan berarti limbah akan meningkat. Habis itu sampah pasti akan meningkat. Apa itu signifikan dengan dampak secara ekonomi yang mereka berikan dengan dampak lingkungan yang kita dapatkan. Nah, inilah yang kira-kira dari pihak akademisi perlu mengkaji lebih luas, sehingga kedepannya khususnya di Bali sebenarnya kita sudah mesti tidak lagi menerapkan konsep pariwisata mass. Jadinya makin banyak makin baik, bukan seperti itu. Tetapi pariwisata yang berkualitas, jadinya orang-orang yang betul-betul menghargai lingkungan, yang memang membawa dampak secara perekonomian signifikan, itulah yang dipilih. Tetapi justru persaingan yang tidak sehat antar travel, akomodasi pariwisata, justru menekan harga yang menyebabkan akhirnya wisatawan yang datang boleh dikatakan secara kualitas memahami terkait dengan lingkungan ini sangat kurang. Sehingga justru memang betul mereka akan menghasilkan limbah yang makin banyak, sampah yang akan makin banyak. Nah, ini mungkin menjadi, biasanya kalau orang akademisi mengkaji ini, pemerintah itu lebih percaya daripada konsultan-konsultan yang ada di pemerintah. Dan terkait dengan ketersediaan daya dukung sumber daya air, ini juga menjadi perhatian. Karena apa? Karena kalau kita bandingkan dengan kota-kota besar di Indonesia, khusus seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya,
air di Bali termasuk, sekarang air kan lebih ekonomis, dulu barang sosial, sekarang sudah barang ekonomis. Air di Bali termasuk masih murah. Jadinya ini sangat berdampak sekali. Kenapa murah? Karena memang cukup mudah didapat, terutama daerah Bali Selatan. Dari CAT-nya, cekungan air tanahnya sangat mudah untuk mendapatkan air tanah. Jadi dimanapun ngebor pasti dapat air. Setelah itu ketersediaan air baku cukup. Yang menjadi masalah adalah distribusinya. Distribusi airnya yang belum, jaringan yang belum boleh dikatakan handal. Sehingga air baku yang tersedia yang kita olah untuk bisa sampai secara layak dan aman kepada masyarakat, boleh dikatakan belum mencapai keadaan yang diinginkan. Sementara dari pihak akomodasi termasuk boleh dikatakan boros air. Boros air itu semata-mata karena air tergolong murah. Jadi penggunaan air boleh dikatakan air limbah itu sebagian besar masih jarang hotel-hotel untuk mengolah kembali untuk dimanfaatkan minimal sebagai air flushing atau air penyiraman. Jadi air lebih cenderung akan menjadi limbah. Kami kira itu secara umum sebenarnya ketersediaan air baku di Provinsi Bali khususnya untuk bisa menunjang pariwisata sangat cukup. Sudah dibangun beberapa bendungan oleh pemerintah pusat dalam rangka semata-mata mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan. Tetapi yang menjadi masalah adalah seberapa perilaku dari masyarakat bisa menggunakan air secara bijaksana. Terutama kalau wisatawan sih, kalau kami kira kalau ada bathtub, kalau bisa mereka biar ada kolam renang, mereka berendam juga di bathtub. Karena air termasuk murah, disediakan air, tarif hotel sudah murah, air ya sudah melimpah, ya biasanya karena hotel-hotel juga bisa membayar air seberapapun pengeluaran dari air tersebut. Kami kira itu secara umum jadinya kondisi pariwisata nanti lebih diskusi lebih banyak. Sebisa mungkin saya kebetulan bertugas di bagian pengelolaan air untuk penyediaan air curah kepada PDAM, sehingga memang kita berharap sebisa mungkin bisa menyediakan air curah kepada PDAM sehingga PDAM bisa mendistribusikan kepada masyarakat dan kebutuhan akomodasi pariwisata. Dan tentunya di sini memang tarif cukup menjadi kunci, seperti halnya PLN. Kalau listrik murah kan biasanya orang boros, tapi kalau listrik sudah mulai naik-naik, orang mulai berpikir untuk menggunakan listrik secara hemat. Nah di air ini belum terimplementasikan dengan baik. Demikian Pak Irwan. Ya, terima kasih Pak Ketut. Ya, sharing experience dari Bali yang menarik. Kita tahu Bali ya sebagai success story pengembangan pariwisata di Indonesia, juga jadi tolak ukur, tapi ternyata di belakangnya juga punya PR yang cukup berat ya masalahnya. Ya, masalah mulai dari sampah dan juga perilaku ya industri pariwisata itu sendiri yang tidak cermat dalam hal pengelolaan sumber daya air. Ini catatan saya, tidak cermat karena dikasih karunia blessing airnya gampang, sehingga ya udahlah kalau gampang ya nggak usah reuse atau recycle atau melakukan effort pengelolaan limbah sehingga air bisa digunakan kembali, malah tinggal tambah lagi aja ya. Dan ini juga mungkin menjadi ancaman di ke depan ya. Kita bisa sekarang bisa banyak ya, tapi ke depan dengan perubahan climate, perubahan pola hujan, resapan, tata guna lahan dan lain. Nah, ini saya langsung ke Pak Erwin terkait dari sisi akademisi, beliau dari sisi ini ada sampah gitu ya, ada air, kan kita nggak bicara masalah kuantitas ada atau tidak saja ya. Mungkin Pak Erwin ada gambaran mengenai bahwa air itu kita nggak bicara masalah ada atau tidak saja, tapi hal lain ya yang mungkin perlu dicermati ya. Mangga Pak Erwin. Baik, terima kasih Pak Irwan. Jadi di antara kami berempat ini yang bukan pejabat hanya saya. Ya kan? Bukan pejabat hanya saya. Jadi yang minder mestinya harusnya saya. Baik, jadi terima kasih Pak Irwan dan Pak Ridwan sudah mengundang saya. Jadi sebenarnya tadi pendapat
sejak pertama Pak Ridwan, Pak Hari, Pak Ketut itu sudah saya gambar, jadi itu sudah saya tayangkan di Instagram saya, alamatnya @dasaptaerwin. Post hari ini hanya satu gambar itu. Ya. Nah, jadi sudah saya rangkum walaupun saya belum pernah ketemu. Ya, jadi saya meramal saja, ini kayaknya ngomong ini gitu. Nah, udah saya gambar. Jadi intinya di posting itu adalah di setiap foto yang Anda upload di Instagram, di lokasi pariwisata manapun, itu ada selalu berkaitan dengan dua hal. Yang pertama daya dukung, ya, satu sudah disebutkan tadi, dan dampaknya. Dimanapun Anda foto, gitu ya, kalau di lokasi pariwisata. Nah, itu ya kita ini kan apa ya, makin kesini kan mestinya wisatawan, kita tidak bicara yang internasional, wisatawan yang lokal dulu mestinya kan sudah lebih banyak mendengar hal-hal seperti yang kita bicarakan sekarang ini, begitu ya. Jadi mestinya sudah paham betul kenapa di hotel itu ada tulisan kalau ingin diganti handuknya taruh di bawah, kalau tidak jangan ditaruh di bawah, kan gitu. Itu kan untuk menghemat air sebenarnya. Nah, ya mudah-mudahan semakin kesini generasi yang menjadi wisatawan itu ya makin paham itu kenapa ada tanda itu gitu. Juga tanda bahwa ada juga tanda yang bilang bahwa air dari keran itu jangan diminum gitu ya. Nah, kalau di luar negeri itu kadang nggak ada tanda itu karena memang bisa diminum kan gitu ya. Nah, jadi itu sisi yang lain lagi gitu. Nah, terkait dengan tadi ya masalah daya dukung, dampak, tadi sudah disebutkan juga perlu ada kajian dari akademisi dan seterusnya. Nah, yang saya soroti adalah setelah kita tahu apa yang terjadi, jadi ini kan banyak mahasiswa juga, banyak peneliti pemula di ruangan ini ya. Ketika Anda melakukan penelitian, topiknya apapun, termasuk misalnya perencanaan wilayah, komentar apa yang pertama Anda keluarkan sebelum penelitian dimulai? Komentarnya apa coba? Tidak ada data, betul tidak? Ya, itu selalu. Ya, nah, tapi ketika kita melakukan penelitian sudah beres ya, kita ke lapangan dan seterusnya, perilaku kita balik lagi sama dengan orang itu gitu ya. Nah, data juga tidak dibagikan. Oke Pak, sudah saya publikasikan. Tetap saja tabelnya tabel PDF. Buat apa? Mending nggak usah kan gitu. Ya, karena kan tabel PDF bisanya untuk apa kalau tidak diketik ulang misalnya. Nah, itu kan terus berputar Pak. Jadi akibatnya apa? Koleganya Pak Ridwan misalnya mau menata ruang begitu, sama di Google nggak ada yang muncul. Ke kantor pemerintah juga sama begitu. Ya, belum punya. Saya bilang begini juga sekaligus menyindir kampus. Tidak ada kampus satupun yang punya repositori yang lengkap, termasuk kampus saya. Tidak ada. Yang ditayangkan hanya PDF, abstrak, tugas akhir. Buat apa? Mending nggak usah. Gitu ya. Gitu loh Ibu dan Bapak ya. Jadi nanti Ibu dan Bapak kalau ada kesempatan memimpin satu lembaga dan seterusnya, itu semua kajian telaah yang ada itu diobral saja begitu supaya bisa di Google orang lain selama biayanya datang dari negara, kecuali kalau datang dari perusahaan obat lain lagi kan itu uang swasta kan begitu. Nah, kalau itu terjadi terus maka pengetahuan itu akan terakumulasi gitu ya. Maka perencanaan wilayah yang dilakukan oleh Pak Ridwan itu menjadi makin cermat. Kenapa? Karena datanya ngumpul. Geolistrik dari tahun 91 sampai 2031 ada kalau di Google begitu kan. Setidaknya koordinatnya ya kan. Kemudian kalau Anda misalnya membagikan paper begitu, ya dibikin tabel Excelnya itu dibikin ada koordinat, ada kedalaman begitu ya. Jangan hanya penampangnya. Buat apa kalau hanya penampangnya? Hanya untuk dipamerkan kan begitu. Nah, kalau tabel Excelnya dibagikan, maka orang berikutnya akan bisa nambah data dan seterusnya, maka data bisa time series kan begitu.
Nah kalau itu tidak terjadi, data itu akan selalu spasial terus saja, tidak pernah temporal begitu. Ya, jadi semakin ke sini tidak akan terjadi akumulasi pengetahuan itu. Maju 2 langkah, mundur 3 gitu ya. Karena untuk ngetik ulang tadi gitu. Nah, terakhir selain kuantitas juga kualitas. Nah, kualitas lebih-lebih lagi gitu ya, harus ada time series begitu. Ya, contoh misalnya ketika ini bukan masalah pariwisata kebetulan, misalnya TPA Bantar Gebang misalnya dimulai tahun 85, ini mau tutup ini 2 tahun lagi. Nah, waktu dicari baseline-nya dulu sebelum TPA dibangun, tidak ada baseline-nya. Jadi kita mau tahu setercemar apa juga tidak tahu, maka baseline-nya balik lagi tahun sekarang gitu. Nah, nanti tahun depan ada lagi yang meneliti, karena tahun ini tidak dibagikan datanya, tahun depan baseline lagi begitu. Jadi tidak pernah ada itu. Oh, airnya tambah kotor, bahkan ketika air tambah bersih pun kita tidak tahu. Begitu Ibu dan Bapak, ini kebetulan banyak peneliti pemula di sini. Saya sangat ingin begitu. Kenapa? Karena saya tidak punya tenaga. Saya punya bimbingan misalnya ada 20 orang. Tidak bisa saya satu-satu saya upload, tidak bisa. Kesadaran harus datang dari mahasiswa, dari Anda peneliti semua, mahasiswa atau bukan, kan begitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Artinya apa? Daya dukung dan dampak lingkungan itu harusnya bisa terus bertumbuh begitu pengetahuannya. Ya, tidak selalu baseline lagi. Nanti tahun depan baseline lagi begitu. Kenapa? Karena yang sebelumnya tidak tahu. Ya, jadi tidak pernah kita ya intinya kita tidak pernah mengumpulkan pengetahuan. Nah, itu yang penting. Akumulasi pengetahuan itu tidak terjadi gitu. Nah, ini sampai kapan? Ini tuh terlepas dari profesi Anda nanti mau jadi pegawai di lembaga pemerintahan, di lembaga survei, di dosen begitu ya. Kalau semuanya tidak punya kesadaran yang sama untuk membagikan apa yang dikerjakan, ya sama saja nanti gitu. Ya, demikian Pak Irwan dari sisi prinsip meneliti dan ya bahwa itu akan terakumulasi mestinya begitu. Ya. Terima kasih Pak Irwan. Terima kasih Pak Erwin. Ini menarik karena data. Jadi kuncinya dari Pak Erwin adalah data, dan data itu sifatnya tidak statis. Jadi rekaman data itu juga temporal sehingga bisa diolah, dianalisis. Kita kan sering ngomong big data analisis. Jangan-jangan kita nggak bisa mengolah big data analisis karena nggak ada data yang big-nya. Big data analisis ya. Ya ini juga sehingga knowledge-nya tidak berkembang. Knowledge kita nggak berkembang, ya termasuk knowledge mengenai bagaimana sih perilaku manusia sama lingkungannya, interaksi dalam hal pariwisata. Kan kita pengen punya Bali-Bali baru sebenarnya katanya. Ya artinya terjadi tidak cuma Bali yang ada sekarang, Bali pun yang ada sekarang juga akan mengembangkan area-area lainnya. Tapi Indonesia punya target misalnya. Jadi salah satu pemasukan yang cukup signifikan misalnya dari sektor pariwisata. Ya orang traveling, di traveling itu belanja dan segala macam, harapannya belanja, staying tidak nyampah gitu ya. Nah tapi impactnya tetap aja ada sampah, tapi sampah harus bisa dikelola. Nah tapi masalahnya Pak Ridwan ini mau mengembangkan perencanaan tapi data sendiri, jangan-jangan kita nggak punya big data analisis. Nah ini mungkin saya mau coba nyentil lagi sedikit ke Pak Ridwan sebagai planners, bagaimana kedudukan data, ya tadi yang disampaikan oleh Pak Erwin, ya dalam perencanaan konsepnya. Jangan-jangan kita selama ini merencanakan tanpa data. Gitu. Mangga Pak Ridwan. Merencanakan sesuai dengan data yang tersedia. Karena seringkali data yang dibutuhkan sesuai dengan pedoman penyusunan rencana begitu ya, rencana baik yang sifatnya umum maupun yang rinci begitu ya, tidak tersedia. Padahal kan setidaknya misalnya kalau berhubungan dengan penataan ruang itu harus paham sistem aktivitas, rekapitulasi atau inventarisasi kebijakan terkait dengan lahan, rekapitulasi terkait dengan meskipun berhubungan dengan pengembangan lahannya, tetapi seringkali kepemilikan lahan pun menjadi penting untuk diketahui. Dan terus kemudian setelah itu ada beberapa hal
unit analisis, terus kemudian ada jenis datanya, di mana memperolehnya, begitu ya. Sepertinya dari dulu itu memang seperti yang dibilang oleh Pak Erwin gitu ya, muter-muter di sini, di situ, begitu ya. Waktu minggu kemarin kebetulan rada nggak enak juga saya sebagai penilai, begitu ya, penilai dari calon perencana ahli utama. Taunya yang yang dinilai itu bosnya yang pegang satu data Indonesia, saya kan jadi gimana itu ya. Nah itu memang kebetulan itu ada cerita juga dengan Bapak ini begitu di awal tahun 2021 gitu ya, karena sekarang sudah 2022. Ketika webinar berlangsung, saya diam-diam menyebarkan itu kuesioner begitu ya. Nah, bagaimana posisi data sekarang dengan era keterbukaan ini? Karena kan data yang biasanya untuk perencanaan itu kan berdasarkan data yang sifatnya standardized, dipublikasikan oleh institusi yang memang mumpuni di bidangnya begitu ya. Nah, di webinar tersebut yang dihadiri ada dari planner, dari geodesi, dari keilmuan lainnya begitu ya. Itu menunjukkan bahwa terdapat peluang begitu ya, ketika kita bermedia sosial dan seterusnya begitu ya, kita mendapatkan data yang lain begitu ya. Nah, kalau data yang lain tidak ada, dari mana? Itu ditanyakan juga oleh saya waktu itu di webinar. Mereka percaya ke data yang unstructured, termasuk juga data hasil kajian-kajian, terutama tadi disinggung oleh Pak Erwin dari perguruan tinggi. Nah, ini mungkin jadi penting peran Pak moderator ini dalam create data yang sesuai dengan kebutuhan perencanaan itu begitu ya. Karena memang menjadi sangat signifikan untuk nanti arahnya ke depan seperti apa begitu ya. Tidak akan bisa bercerita banyak begitu ya bila data yang disesuaikan dengan perencanaan ini, informasi ini menjadi tersedia dengan baik. Nah, saya pernah baca buku kendala dari terciptanya satu tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk di dalamnya ada wilayah dan kota. Saya ingat yang poin kedua dan keempatnya. Poin kedua itu para akademisi itu meneliti begitu ya, tapi terus kemudian ada yang alergi begitu ya, ada yang alergi untuk tidak menggunakannya begitu ya. Sementara poin yang keempat itu industri begitu ya, para private sector itu punya kemauan sendiri begitu ya. Padahal di era game changer begitu, di abad 21 ini harus bisa melingkupi 3 tantangan begitu ya. Hidup dengan keterbatasan lingkungan, mungkin nanti sumber daya alam nanti bisa disinggung oleh yang lain, terus kemudian masyarakat nyaman untuk tinggal dan pemerintah bisa melayani masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dengan baik. Nah, itu Pak sebagai pemantik lagi ya yang kedua. Jadi sudah truk. Ya, terima kasih Pak Ridwan. Saya kembali ke Pak Ketut ya. Ini data nih, jadi ya tadi Pak Ketut sudah menyampaikan pandangan bahwa ada tantangan sendiri di Provinsi Bali. Nah, ini juga sebagai salah satu tolok ukur sih kami berharap ya. Memang Bali sebagai satu pionir karena pariwisata di Bali sudah berkembang. Cerdas tapi juga cermat. Maksud saya adalah data tadi yang disampaikan Pak Erwin, penggunaan air tanah apakah itu sudah menjadi data publik? Misalnya saya bisa akses nih, saya mau jalan-jalan ke Bali bahwa air yang saya gunakan ternyata air dari air tanah pengambilannya sekian, ya sekian, ataupun dari air permukaan pengambilan sekian gitu ya. Jadi kita punya data sehingga masyarakat juga bahwa tahukah air yang saya gunakan ini sebenarnya ya itu dari mana gitu. Sehingga kalau misalnya ditulis saya jual bahwa air yang digunakan oleh saya di hotel A itu adalah air recycle, mungkin itu kan juga jadi catatan, misalnya wilayah ini penggunaan air recycle sekian, air tanah sekian, air permukaan sekian, dan itu bisa diakses nih oleh akademisi, oleh semuanya, sehingga saya mau berwisata, pengen sih saya berwawasan lingkungan, ya saya akan pilih hotel yang menggunakan recycle paling banyak, misalnya gitu ya. Saya memilih ini, saya sebut ini green, misalnya ada award sebagai pengelola atau pengembang pariwisata yang konsepnya green tourism gitu ya.
Nah, ini sejauh mana data di Provinsi Bali, apakah kita bisa akses? Tadi Pak Erwin sudah nyentil tuh, ya. Akademisi disentil juga, kami juga disentil Pak Ketut, karena kita juga kadang data umumnya suka melekat pada orang. Data, orangnya pindah, datanya pindah. Orangnya pindah bagian, datanya juga pindah bagian, dan kadang-kadang kita kehilangan, mengulang lagi pekerjaan tadi, maju 2 langkah, mundur 3 langkah. Sering. Nah, mudah-mudahan terkait daya dukung ataupun untuk mengembangkan satu konsep wisata cerdas, kalau saya katakan sekarang cerdas nih jadinya. Kalau sudah datanya benar, ada, ya, cermat juga yang kita pilih. Nah, bagaimana nih pandangan Pak Ketut dari era keterbukaan terhadap data dari sisi pemerintah ya? Ya, terima kasih Pak Irwan. Kalau berbicara data di pemerintahan ya ini kelemahan di pemerintahan harus kita akui. Pertama memang kompetensi PNS termasuk tenaga non ASN juga di pemerintahan boleh dikatakan sangat kurang. Sekarang kan sudah biasa, gampangnya seorang kepala dinas PU bukan harus orang teknik. Bahkan kepala dinas Bapeda yang harus betul-betul minimal orang teknik, sekarang sudah biasa juga orang sastra, bahkan orang hukum. Ya, itu salah satu indikasi bahwa gimana kita bisa menyiapkan data dengan baik. Ya, ini suatu kelemahan di pemerintah. Yang kedua, tidak juga didukung oleh akademisi yang memang memiliki kompetensi bidang yang pas dengan penyiapan data. Kalaupun ada data-data di pemerintah, boleh dikatakan ini tanda petik boleh dikatakan perlu dipertanyakan keakuratnya. Ini perlu sangat dipertanyakan. Banyak data-data yang dihasilkan oleh konsultan melalui penelitian yang dilakukan oleh pemerintah, secara persyaratan kompetensi siapa yang melakukan penelitian itu sudah prosedurnya sudah benar. Tinggal sekarang benar nggak yang melakukan itu penelitian yang memiliki kompetensi itu yang jadi pertanyaan. Nah, inilah kelemahan dari data. Kadang-kadang teman-teman akademisi walaupun mengutip data-data dari pemerintahan, ini perlu hati-hati, kecermatan. Jangan sampai salah data nanti salah pengambilan kebijakan. Ini yang paling berbahaya saya kira. Sehingga kami kira demikian juga teman-teman di akademisi, kalaupun melakukan penelitian, ya harus memang betul-betul jangan ikut seperti konsultan perencana apa yang tenaganya memang mereka memenuhi kriteria SKT punya, SKA punya, tapi memang betul-betul enggak mereka punya bertanggung jawab moral untuk menghasilkan data yang akurat. Karena kenyataannya ada beberapa penghitungan debit untuk beberapa bendungan di Bali yang datanya perlu dipertanyakan. Sehingga ada beberapa kasus spam yang terbangun ternyata kekurangan air baku. Jadinya IPA-nya misalnya kapasitasnya dibangun 75 liter per detik, ternyata baru dioperasikan hanya dapat air tidak lebih daripada 50. Atau bahkan rebutan dengan petaninya nggak dapat air, untuk air baku untuk pengolahan untuk IPA juga nggak dapat air, jadinya justru pembangunan bendungan menimbulkan konflik yang baru lagi. Nah, inilah kami kira yang perlu diperbaiki, walaupun ada lembaga litbang segala, tapi kondisi inilah yang terjadi di pemerintah. Kami mencoba memang khususnya data air tanah, sampai saat ini untuk potensi aja ada perbedaan antara data resources air tanah dari Badan Geologi dengan apa yang dilakukan oleh Kementerian PU. Sangat jauh berbeda. Jadinya kalau menurut Badan Geologi kan justru cadangan air tanahnya lebih tinggi, tapi kalau Kementerian PUPR air permukaannya lebih tinggi. Karena mereka akan mengembangkan bendungan, air permukaannya harus tinggi. Tapi kalau Badan Geologi kan air tanahnya tinggi, tapi itu kan di bawah tanah semuanya baru perhitungan tidak detail. Tapi kalau di pemerintah paling dapat data berapa pengusahaan izin, masing-masing izin mendapatkan berapa liter per detik. Nah, bagaimana konservasinya ya baru data seperti itu. Dan inilah yang perlu didukung oleh akademisi yang memang memiliki kompetensi yang pas untuk melakukan penelitian yang tepat juga.
Yang kedua adalah perilaku, tadi menarik apa yang disebutkan Pak Eri, perilaku masyarakat dan wisatawan termasuk dalam tanda petik investor. Karena sekarang wisatawan banyak berkedok, investor tuh berkedok menjadi wisatawan, padahal mereka berinvestasi. Jadinya banyak masyarakat yang jadinya kalau lihat di hotel-hotel di Bali itu mungkin tidak lebih daripada 20% pemiliknya adalah lokal, mungkin nggak lebih dari 30% pemiliknya adalah orang Indonesia. Itu sebagian besar sudah asing. Jadi perilaku terkait dengan pengembangan wilayah, pengembangan akomodasi pariwisata. Jadinya secara tata ruang sudah bagus, tata ruang detail juga sudah diatur. Tapi justru kalau tidak bisa diberikan izin, justru masyarakat membangun tanpa izin. Dan itu pun tidak bisa untuk dihentikan sampai saat ini. Jadinya seperti kawasan Canggu khususnya, itu bukan kawasan wisata, pengembangan hotel. Tetapi di sana dikembangkan rumah pemukiman yang dijadikan hotel. Ya jadinya sama-sama anulah, orang Indonesia kan ngakal itu lebih paling pintar kalau boleh dikatakan. Itu menjadi catatan pengembangan wilayah. Yang kedua adalah justru pemerintah mengembangkan prasarana jalan. Biasanya itu menjadi kunci. Begitu dikembangkan jalan baru, pasti akan berkembang pemukiman alih fungsi lahan. Yang terakhir adalah ketersediaan listrik dan sumber daya air. Jadinya begitu pengembangan wilayah, listrik disediakan, air ada, ya sudah, pasti alih fungsi lahan akan terjadi. Dan itu tidak sulit untuk diantisipasi maupun dihentikan. Kami kira untuk pengembangan Bali ke depannya, ya hal apa yang terjadi di Bali, inilah yang perlu diantisipasi sejak awal, termasuk pengembangan jaringan harus bersinergi dengan pengembangan jaringan air minum, harus bersinergi dengan pengembangan jaringan limbah. Jangan sampai nanti semua limbah ditampung dalam sapi tank, akhirnya justru mencemari air tanah, tidak disinergikan dengan pengembangan sanitasi. Walaupun di Bali sudah ada DSDP, itu pun masih banyak hambatan, termasuk boleh dikatakan terlambat. Kalau pengembangan Bali-Bali baru, kami kira 3 hal ini, jaringan listrik, jaringan sumber daya air, dan jaringan sanitasi, ini harus betul-betul bersinergi. Kami kira itu pengalaman di Bali boleh katakan, kalaupun apa yang terjadi dampaknya sudah dicoba untuk dicarikan solusinya, kira-kira, tapi sampai saat ini kita berlomba antara dampak dengan penanganan dampak ini saling berlomba boleh dikatakan. Demikian Pak Ira. Ya, terima kasih Pak Ketut atas sharing. Jadi ada catatan dari saya terkait data, ada juga question mengenai data, kualitas data itu sendiri. Ya, kualitas data kadang ada faktor tadi disampaikan sebenarnya subjektivitas. Jangan-jangan data itu kalau yang buat lembaga A subjektifnya ke arah sini, yang buat lembaga B subjektifnya ke arah sini. Nah, ini mungkin yang juga menjadi pertanyaan besar gitu ya terkait data, kualitas yang akan digunakan para planners. Datanya ada tapi kok datanya simpang siur. Siapa nih yang data yang mana nih yang salah atau dua-duanya salah, ya nggak ada yang benar. Nah, saya kembali ke Pak Hari. Ya, ini menyoroti tadi disampaikan oleh Pak Ketut ya bahwa sumber daya ini shortage, ya artinya shortage terbatas dan cenderung ada mungkin karena gangguan tertentu sumber daya air juga. Oke, jumlahnya segitu, tapi kualitasnya bisa saja turun, ya. Sedangkan populasi dan ekonomi berkembang, populasinya menambah, ekonominya nambah. Ekonomi nambah nih mau nggak mau kebutuhan per kapita kalau menurut saya pribadi akan nambah. Dulu saya waktu masih kuliah di ITB, kalau mandi sehari sekali dan nggak ada yang saya cuci, ya nyuci seminggu sekali. Nah lama-lama saya punya kendaraan roda 2 yang dicucinya nambah. Jadi penghasilan saya nambah, ternyata kebutuhan per kapita akan air itu nambah. Sama seperti tinggal di hotel. Kalau saya tinggalnya hotelnya mereknya lebih bagus, bintangnya tinggi, mandinya bathtub. Tapi kalau bintang yang di bawah-bawah, mungkin mandinya cuma shower saja, terbatas. Ini ada kecenderungan seperti ini bahwa sumber daya shortage, penduduk nambah, tapi tingkat ekonomi nambah, kecenderungannya kita akan makin boros. Nah, ini bagaimana nih Pak Hari Nuriman melihat seperti ini dari sisi perilaku dan bagaimana budayanya nggak begini terus gitu ya? Kira-kira seperti itu. Iya,
Ini menarik sebetulnya. Dari tadi saya mengamati pernyataan-pernyataan dari Pak Ketut, dari Pak Erwin, dari Pak Ridwan. Banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan, tapi nanti mungkin pada sesi tanya jawab. Memang semakin modern manusia kebutuhannya makin bertambah itu ini ya. Sudah banyak contoh provinsi-provinsi lain mencoba untuk menjadi Bali kedua. Tadi disampaikan oleh Pak Irwan, dan saya dari tiga provinsi yang saya amati gagal semua Pak. Jadi di Sumatera, yang di Kalimantan, yang di Sulawesi. Kemarin 2 bulan yang lalu saya ke Sulawesi Utara, ke Tondano. Ada danau Tondano, mereka danaunya sangat indah tapi ada limbah eceng gondok. Mereka coba bersihkan. Kemudian mereka yang manfaatkan ini, ayo kita panggillah pengrajin dari Bali. Diajari, didatangkan orang dari Bali khusus bagaimana mengolahnya, dibuat kerajinan, dijadikan sandal, dijadikan anyaman dan lain-lain. Sudah jadi, tidak jalan, Pak. Masyarakat di sana tidak mau menjual kerajinan seperti itu. Gitu. Itu memang soal budaya. Kemudian juga di Sumatera juga itu. Yang ekstrim adalah yang di Kalimantan. Jadi di Kalimantan itu ingin mencoba membuat semacam kampung, ada satu area seperti di Bali nih, mirip Bali. Udah kita datangkan orang Bali, ajarkan semua penduduk di sana supaya bisa kultur di Bali sehingga seperti Kute lah gitu. Di sana ada ubur-ubur sehingga kalau malam itu menyala itu bagus sekali di Kota Baru gitu, Kota Baru. Yang gunungnya bermega itu, yang ada lagunya itu. Nah, didatangkanlah, dibuatlah satu area kawasan. Adalah turis datang di sana dan ingin merasakan seperti di Kute. Dia berjemur di sana dengan pakaian yang sesuai di pantai begitu. Dan maaf, ujungnya si turis itu diperkosa, Pak. Nah itu gegar budaya. Artinya masyarakat juga tidak siap dengan menyiapkan pariwisata yang kalau memang Bali dijadikan tolak ukur, memang tidak bisa mentah-mentah diadopsi begitu, karena memang. Nah, saya tidak tahu, pertanyaan nanti mungkin untuk Pak Ketut ini, apakah dulu juga Bali mengalami gegar budaya seperti itu gitu ya? Apakah mereka sampai sekarang kan Bali sangat toleran, sangat terbuka. Kemudian di sini sedang upacara, di sininya boleh lalu lalang dengan bikini, itu cuek aja gitu ya. Itu kan mungkin tidak bisa diterima oleh semua masyarakat di kita. Nah, itu apakah dulu Bali mengalami fase seperti itu dan berapa lama sehingga bisa mencapai kondisi seperti sekarang gitu, toleran, ya santai aja gitu ya, mau lalu lalang pakai bikini, mau telanjang di pantai ya monggo gitu ya itu. Nah, kemudian terkait turis juga tadi, semakin banyak turis semakin banyak sampah juga. Kalau berdasarkan pengalaman atau penghitungan dari Pak yang di Bali ini Pak Ketut, turis mana sih sebetulnya yang paling tidak ramah lingkungan, yang paling banyak menghasilkan sampah? Apakah turis yang datang dengan cruise, kapal pesiar dan tinggal di hotel mewah, atau turis yang datang secara backpacker, misalnya backpacking? Itu lebih hemat atau lebih boros dalam hal air begitu? Itu yang mana yang lebih boros begitu ya? Siapa tahu mungkin yang lebih ramah lingkungan yang backpacker mungkin lebih hemat air karena mereka jarang mandi, mereka tidak perlu mencuci. Kemudian itu. Nah, itu memang yang jelas kalau menurut dari kami dari kelompok ahli ilmu kemanusiaan, jelas semakin tinggi, semakin modern manusia itu semakin banyak resource yang dia butuhkan, listrik, air, dan sumber daya lain. Demikian, Pak. Ya, terima kasih Pak Hari. Ya, jadi catatan terakhir tadi dari Pak Hari bahwa sebelum kita akan masuki sesi diskusi dari audiens yang ada di offline ataupun nanti yang ada di online. Jadi catatannya mungkin mengadopsi apa yang ada di Bali ya, atau kita sebut Bali baru ya, susah juga ya diterapkan karena ada kultur yang agak berbeda tiap tempat ya, seperti itu. Terus juga catatan lagi perilaku manusia. Nah, saya juga jadi tersentil nih, jangan-jangan saya termasuk turis yang tadi kategorinya boros gitu ya, turis yang bayar segitu tapi ngerusaknya lebih gede gitu ya, lebih besar ya itu juga jadi catatan tersentil. Jangan-jangan udah backpacker merasa natural tapi ternyata saya boros gitu ya.
dibanding yang kelihatannya lebih mewah, perilaku seperti itu. Ya, itu mungkin ada dari Pak Ketut sedikit menanggapi dari Pak Hari tadi, ya. Mungkin ada data ataupun yang tren turisnya tuh dari sini gini, dari Jawa begini. Ya, jadinya kita antar panelis jadi diskusi ya Pak. Sebelum ke ini, penasaran juga saya soal pertanyaan itu. Menarik Pak, saya kebetulan tinggal di Ubud, ya lahir besar dan sekarang tinggal di Ubud. Ya walaupun tidak di Ubud pasnya, tapi masih di seputaran satu kecamatan Ubud. Ada beberapa teman udah sering ke rumah juga Pak, teman-teman di RB termasuk Pak Irwan sama Pak Darto. Jadinya desa saya termasuk desa salah satu yang memang sejak awal merupakan pusat kerajinan patung. Jadi pembuatan patung. Jadi Ubud juga salah satunya boleh dikatakan kalau dulu pusat lukisan. Belum banyak berkembang hotel. Yang ketiga itu mulai, kebetulan saya lahir di tahun 70-an. Jadi ya saya merasakan bagaimana perkembangan wisata dari sejak saya ingat, ya tahun 73-an sampai saat ini. Dapat dikatakan kalau pariwisata itu bisa berkembang baik utamanya adalah di perilaku masyarakat lokal. Jadinya Ubud itu sebenarnya dari segi pemandangan tidak ada apanya, tapi cuaca suhu memang bagus, tetapi penerimaan masyarakat terhadap wisatawan itu boleh dikatakan sangat ramah. Jadinya wisatawan itu di sana merasa nyaman, termasuk mungkin artis internasional juga datang ke sana tidak ada yang sampai mengkerubuti. Jadinya ya hal yang biasa, jadinya mereka bisa nyaman. Dan bagaimana dengan Bali Selatan berkembang, khususnya Kuta dan Nusa Dua. Nusa Dua termasuk tahun 80-an belum, itu baru ada Candi Bentar yang itu aja baru dibangun Pak, apalagi yang lain. Jadinya Kuta lebih pada wisatawan untuk menikmati pantai pada awalnya. Termasuk yang telanjang sangat mudah dijumpai dulu di kawasan, di kawasan Kuta dan Nusa Dua. Tapi dalam perkembangannya mereka bisa menyesuaikan karena itu tidak diterima oleh masyarakat. Tapi penyesuaiannya itu tentunya tidak serta-merta ditolak seperti itu. Dan itu tentunya akan menyesuaikan seberapa besar bisa diterima sesuai dengan adat istiadat setempat. Demikian juga tempat upacara seperti namanya setiap menjelang Nyepi itu melasti juga disesuaikan. Kalau tempatnya sudah terlalu ramai itu mungkin tidak lagi dipilih tempat tersebut, tapi bergeser walaupun masih tetap dipertahankan di seputaran, karena masing-masing desa punya tempat yang tetap untuk kegiatan upacara dulu. Apalagi memang kebetulan ada pura yang namanya Pura Segara, biasanya Segara itu laut, itu sudah dipastikan di seputaran itu tidak akan dikembangkan untuk wisatawan yang sejenis boleh katakan bebas ya. Ini biasanya kalau masyarakat Bali itu termasuk, mohon maaf di agama Hindu, hal seperti itu bukan pantangan, tetapi sepanjang itu masih bisa diterima oleh akal sehat, tergantung dari imajinasi kita. Yang menjadi catatan adalah pembatasan tentunya masuk ke areal suci, itu menjadi utama. Karena pantai boleh dikatakan yang mana areal suci itu kan sudah jelas. Pura juga ada seberapa areal suci, ada termasuk kawasan yang lain. Nah di sana ada pembatasan di sana, sehingga untuk penyesuaian ini lebih kepada desa adat yang lebih berperan. Karena masing-masing desa kalau mereka memang keras otomatis tidak akan dikembangkan. Kalau mereka bisa menerima, termasuk bukan komersialisasi pura ya. Jadinya ada beberapa pura yang dikembangkan untuk destinasi wisata. Jadi tapi ada pembatasan. Mereka berkunjungnya nanti ada batas sampai sejauh mana, pakaiannya seperti apa, termasuk yang perempuan yang lagi halangan tidak diperkenankan, itu sangat keras sekali. Bahkan ada pura yang sama sekali tidak bisa menerima dengan alasan komersil apapun, walaupun prospek tidak akan mengembangkan ke
menjadi destinasi wisata seperti itu. Jadi lebih kepada penyesuaian dari masing-masing desa. Di sana desa adat sangat berperan dalam kebijakan ini. Dan demikian untuk terkait dengan perkembangan wisatawan ini, Pak. Kalau dulu memang wisatawan yang datang ke Bali itu memang terasa lebih berkualitas. Dalam artian kalau mereka wisatawan Eropa khususnya, Jepang, kalau mereka dulu tidak punya uang, mereka menabung, sudah dipastikan ke Bali mereka akan mencari hotel yang berkelas, setelah itu akan belanja, pasti oleh-olehnya kalau ke Bali nggak beli patung tuh nggak ke Bali. Jadi beli patung jadinya namanya jalur wisata dulu. Mohon maaf saya cerita sedikit, kita Money Tour itu menjadi rute wisata yang paling utama. Mulai dari berangkat nonton barong batu bulan, ke Celuk beli perhiasan perak, habis itu ke Batuan lihat lukisan Batuan, habis itu ke Desa Mas beli patung, habis itu ke Tampak Siring, ke Ubud beli lukisan, ke Tampak Siring lihat pura, setelah itu kita mandi makan siang lihat danau, balik lagi, baliknya nonton kecak, jadinya mereka tuh sudah penuh. Mereka memang harus siap dana yang cukup untuk bisa membeli oleh-oleh. Nah dalam perkembangannya karena tolak ukurnya jumlah wisatawan, belum pernah diteliti dampak yang diberikan oleh wisatawan dulu, seberapa multiplier efeknya terhadap masyarakat. Yang berkembang justru jumlah wisatawan lah, sehingga masuklah wisatawan Asia. Masing-masing wisatawan itu punya tipe, Pak. Kalau saya tahu Prancis itu seperti apa, Australia itu seperti apa, tipenya, Jepang itu seperti apa, Amerika seperti apa, terus terang Eropa lebih baik, paling baik. Kalau Jepang, kalau sudah Cina masuk, Jepang pasti hilang. Sekarang turis Jepang boleh dikatakan sangat minim karena turis Cina mulai masuk. Mereka tuh paling boleh dikatakan kalau berbaur itu paling susah. Nah kalau Cina dari pemahaman terkait dengan lingkungan masih jauh. Taiwan seperti itu. Kalau Eropa masih jamin, Eropa malah melihat hotel siapa yang sudah memenuhi syarat lingkungan. Mereka akan memilih itu, tapi tentunya pasti akan mahal. Sekarang kan pilihan mau cari yang murah dan lengkap, ya pasti itu yang menjadi pilihan secara ekonomis. Dampaknya itu tidak pernah terpikirkan. Sehingga begitulah perkembangan yang terjadi. Kedepannya kami kira kalau berbicara turis seperti apa yang membawa sampah, ya ini memang kita harus terbuka. Kalau Eropa boleh dikatakan sangat memahami ini, boleh dikatakan mereka sudah mulai memilih, termasuk siapa yang menggunakan energi terbarukan juga sudah diperhatikan. Nah ini yang Asia termasuk domestik, di dalamnya hal ini kurang diperhatikan. Dari pengamatan saya pribadi, yang memang sampai saat ini masih tinggal di desa wisata, dan termasuk dampak sekarang yang pertama itu adalah sudah mati suri itu adalah kerajinan perak. Yang kedua adalah patung, sekarang lukisan. Jadi tidak, kalau dulu wisatawan kalau datang pasti beli patung, pasti beli lukisan. Sekarang sudah hampir semuanya, karena semuanya terbatas. Mereka hanya bisa membeli oleh-oleh, ya seperti kita ke Singapura juga gantungan kunci lah gitu. Oleh-oleh, jadinya dampak perekonomiannya belum signifikan, kecuali untuk hotel dan kuliner, karena wisatawan itu tidak mungkin tidak tidur, tidak mungkin tidak makan. Jadi itulah yang berkembang sekarang, yang cukup berdampak secara ekonomi di Bali. Demikian kira-kira. Ya, terima kasih Pak Ketut. Ya, catatan tadi impact-nya walaupun jumlahnya banyak, ternyata impact-nya secara benefit tidak sebanyak, tidak linear ya dengan jumlah, malah mungkin impact dampak lingkungan yang negatif malah membesar. Ya, terus jadi catatan lagi, hal yang lain juga tadi sebenarnya disinggung oleh Pak Ketut juga, kompetensi dari orang-orang pemerintahan ini karena ada rotasi yang selalu. Nah ini mungkin Pak Ridwan yang nanti akan ada ide ya bagaimana pendidikan kayak kampus seperti di ITB ini tidak hanya formal saja,
bergelar S1, S2, S3, ada pendidikan yang sifatnya ke masyarakat, edukasi, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing tipe masyarakat nih Pak Ridwan sebagai direkturnya. Ya Pak Ridwan. Nah. Ya, sebelum kita lanjut diskusi, kami harap ada pertanyaan atau hal-hal yang mau disampaikan dari audiens yang ada di ruang ini, silahkan. Ya, silahkan kalau ada yang mau disampaikan, ditanyakan ya ke semua panelis atau narasumber yang ada di sini. Silahkan ke ibu bapak yang ada di ruangan. Ada yang ada di ruangan? Silahkan. Ya. Mungkin sebutkan nama dan asalnya. Sebentar saya ambil yang ada di HP. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aldi Pratama Putra, perwakilan dari pertukaran mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Mohon izin Bapak, mungkin ada sedikit pertanyaan terkait dengan pengelolaan ini air minum. Kan di daerah saya kan sebelumnya menggunakan air dari sumber PDAM. Nah sekarang itu di daerah saya tuh sudah berganti menggunakan dari sumber air yang di bor itu Pak. Jadi yang mau saya tanyakan di situ bagaimana dampak kesehatannya bagi kami yang meminum air yang berbeda dari sumber itu Pak. Sama terkait juga tentang pemetaan pariwisata di Indonesia, terkhususnya di daerah saya. Saya ingin memperkenalkan di daerah saya itu ada kabupaten di salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan, namanya Kabupaten Jeneponto. Mungkin butuh pengenalan untuk agar wisatawan tertarik berwisata ke sana. Yang ingin saya ini kan bagaimana upaya agar bisa menarik wisatawan ke sana Pak, gitu. Terima kasih. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih terkait tanggapan ataupun pertanyaannya. Mungkin Pak Erwin nih dari akademisi, bahwa air nih beda nih, sebelumnya menggunakan air yang mana, sekarang air bor gitu ya. Nah ini mungkin dari sisi ilmiah ya, mungkin Pak Erwin bisa sampaikan. Silahkan Pak Erwin. Namanya tadi Adi. Aldi Pratama. Ya, dari Sulawesi Selatan ya. Sulawesi Selatan, Pak Erwin. Ya, dari Makassar ya. Anda bawa handphone? Coba di Google kualitas air tanah Makassar. Apa-apa, interaksi seperti ini yang kita harapkan. Ya. Sudah? Sudah ya? Muncul hasil ya? Ada ya beberapa. Nah, Anda dari program studi apa? Oke, manajemen ya. Nah, jadi kalau Anda lihat di situ sebenarnya sudah ada beberapa kajian, ya kan? Ada beberapa kajian yang ditulis oleh rekan-rekan Anda terkait kualitas air tanah. Ya. Nah, ini berkaitan lagi dengan data nanti. Saya singgung sedikit aja. Akan lebih bagus kalau kita kebanjiran data dengan berbagai kualitas dibanding kalau di Google tidak keluar.
Mending mana? Ya mending di Google keluar terus kita bisa kontak yang bikin. Dulu cara Anda bagaimana kan begitu. Daripada di Google tidak muncul. Gitu kan. Nah, kalau Anda lihat di sini karakter yang diupload ini ya. Ada yang diupload ke jurnal, terbit di jurnal. Ada yang diupload ke ResearchGate. Ada yang diupload di banyak tempat ini, ada beberapa. Tapi ada 2 itu yang masuk. Nah, kenapa tidak ditiru ini untuk Anda dulu ini ya, sebelum saya jawab ini. Kenapa Anda tidak upload saja ke tempat yang ini, yang kalau di Google keluar, ya di situlah Anda upload itu. Ya, dan uploadlah Excel-nya juga. Karena ini Mas Aldi ya, kalau Anda klik salah satu, kemungkinan besar tabelnya yang keluar PDF lagi. Dan minim koordinat kemungkinan. Ya, dengan alasan mungkin ya saya kan ini mikirnya capek gitu ya, menganalisis kok Anda tinggal enak koordinatnya ada dan seterusnya. Ini tuh mau masuk surga aja kok susah. Minta emperan, mau dikasih dibukain pintu surga, mintanya di surga emperan. Walaupun emperan di surga juga pasti lebih enak dibanding tengahnya neraka gitu ya. Tapi intinya kenapa tidak dilakukan ya, itu satu. Yang kedua, sekarang jawabannya. Sebenarnya kualitas air mau dari PDAM, mau dari air tanah, kalau kualitasnya baik, ya baik. Tidak ada masalah macam-macam, ya kan? Nah, standarnya dari mana? Ya mungkin Anda bertanya, standarnya dari mana Pak Erwin? Standarnya kita punya ada beberapa di Indonesia yang paling banyak dipakai ya standar dari Kementerian Kesehatan. Ya, Permenkes itu biasanya ada. Kalau Anda ingin lebih internasional sedikit biar gaya, ambil dari US EPA misalnya, punya orang Amerika. Nah, yang penting apa? Yang penting yang Anda tes di lab, kalau Anda tidak yakin ya, misalnya Anda di rumah pakai, Anda bisa itu ambil sampelnya, barang 1 liter begitu supaya yakin. Anda kontak teman Anda di UNM barangkali ada, atau di Balai Kesehatan mungkin ada lab untuk ngetes itu. Nah, Anda minta tes untuk kualitas air minum. Nah, itu. Nah, kemudian pasti nanti dibandingkan dengan Permenkes. Ya kan? Mana yang oke, mana yang di atas ambang dan seterusnya. Nah, nanti hasilnya adalah Anda akan tahu air itu bisa untuk apa. Ya, bisa untuk dikonsumsi, minum, makan, masak, atau hanya untuk mandi misalnya, gitu ya. Nah, itu yang terjadi Mas. Jadi jawabannya adalah tidak ada masalah kalau airnya memang tidak ada masalah gitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi sumbernya bisa dari mana saja. Ya, sebelum ada PDAM mungkin generasi kakek Anda, nenek Anda mungkin minum apa? Ya, air sumur mungkin. Kemungkinan besar ya. Begitu. Gitu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Erwin atas tanggapannya ya mengenai pertanyaan yang cukup kritis dari rekan mahasiswa PMM. Ya, ini mahasiswa PMM ini cukup antusias biasanya di kuliah-kuliah. Mereka merasakan atmosfer kuliah di ITB yang sedikit berbeda dengan di kampus asal ya. Ya, sehingga banyak curiosity atau pertanyaan-pertanyaan yang kadang iya ya, kita juga merasa pertanyaannya menyentak gitu ya. Ya. Mungkin ada lagi pertanyaan dari audiens, langsung 2 kan 3 kan, kalau udah dipancing biasanya gitu tuh. Ya, semuanya saya mau bilang ladies first tapi semuanya ladies gitu ya. Ya, dari mana dulu? Saya dari yang sebelah sana dulu gitu ya, nanti 1, 2, 3. Ya. Silakan. Namanya gitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Bapak, Ibu semuanya, perkenalkan nama saya Septia Hardila. Saya mahasiswa PMM di ITB dari Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat. Nah, pertanyaan saya mungkin untuk Pak Ketut. Baik Pak, jadi pertanyaan gini, kan kita sudah banyak tahu nih wisata-wisata yang awal-awalnya tuh eksis, terkenal di kalangan masyarakat. Namun sekarang atau semenjak COVID gitu ya, itu tuh sudah banyak wisata-wisata tersebut yang mulai tertinggal atau sudah mulai dilupakan gitu. Nah, itu juga tidak luput dari, menurut saya tidak luput dari ketidaksiapan masyarakat terhadap pariwisata yang ada tersebut. Nah, jadi itu bagaimana sih Pak cara atau strategi pemerintah
untuk dapat tetap mempertahankan wisata tersebut, yang mana kita tahu dengan adanya pariwisata di suatu daerah dapat meningkatkan perekonomian dari daerah tersebut. Mungkin itu saja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ketut, mah enggak, ini pertanyaannya direct tuh ke Pak Ketut. Ya, terima kasih. Dik. Saya panggil adik ya. Kalau saya panggil Kak, jadi nanti saya kelihatan tua. Betul, berapa destinasi wisata yang dulu terkenal memang pada beberapa tempat termasuk desa-desa pengrajin banyak yang ditinggalkan. Ini memang lebih kepada tipe wisatawan yang datang. Kalau kita perhatikan jenis wisatawan yang datang sekarang kan ada yang minat khusus, ada yang wisatawan yang memang masih bersifat umum, apalagi yang pemula. Ya, biasanya lebih kepada untuk tipe wisatawan yang sekarang itu lebih kepada sesuatu apa yang mereka dapatkan informasi melalui media sosial. Jadi media sosial ini sangat berperan. Apalagi siapa yang mengendoskan, itu sangat informasi yang diberikan memang betul-betul harus real sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Begitu sekali kecewa, itu akan menjadi catatan wisatawan untuk berikutnya. Khususnya untuk tempat wisatawan yang dulu cukup terkenal, setelah itu lambat laun memudar, bahkan hampir orang tidak mengunjungi lagi. Ini lebih kepada pengelola destinasi tersebut yang kurang antisipasi. Seperti contohnya, Kintamani. Ini perilaku masyarakat sangat berpengaruh di sana. Seperti dulu mungkin pernah dengar bagaimana perilaku dagang yang jualan oleh-oleh yang memaksa wisatawan sehingga sampai terjadi konflik yang cukup berkepanjangan, itu sangat berpengaruh. Bagaimana wisatawan di Pura Besakih yang akhirnya dipaksa harus ditemani oleh guide lokal, yang akhirnya ujung-ujungnya akhirnya boleh dikatakan wisatawan kurang nyaman, yang akhirnya wisatawan akhirnya menghindar ke sana. Jadinya lebih memilih di mana mereka, intinya adalah bagaimana wisatawan itu bisa nyaman. Itu untuk wisatawan yang bersifat umum. Jadinya mereka diantar oleh travel yang seperti itu, pemula. Tapi kalau berbicara wisatawan minat khusus, mereka biasanya sudah pengalaman. Mereka datang ke suatu tempat memang ingin mencari, misalnya ingin belajar nari dalam jangka waktu yang cukup panjang. Jadi mereka berusaha mencari sendiri tanpa diarahkan, mereka akan mencari sendiri. Wisatawan misalnya ingin mendaki seperti contohnya di Gunung Batur, mereka akan tidak dipaksa, mereka dengan kondisi apapun mereka akan datang sendiri. Jadinya ada istilahnya sekarang wisatawan minat khusus dan wisatawan yang bersifat umum yang dikelola oleh travel, lebih cenderung diarahkan oleh travel. Biasanya untuk shopping kan seperti itu, makannya di mana, ya lebih ada jenis macam-macam. Tetapi media sosial ini sangat berpengaruh untuk saat ini. Jadinya bagaimana strategi pemerintah? Sebenarnya pemerintah terkait dengan pengembang destinasi wisata ini lebih kepada pedoman di norma-norma aja, aturan regulasi seperti apa. Untuk pengembangnya lebih kepada pengelola destinasi, termasuk pengelola kuliner, bagaimana mereka berkreasi untuk bisa mendatangkan, termasuk kerjasama dengan travel. Itu juga menjadi catatan. Bagaimana bekerjasama dengan baik dengan travel, tidak sampai wisatawan itu kecewa. Jadinya masing-masing punya strategi, sehingga apalagi zaman teknologi sekarang ini, kalau kita terus mengikuti kita akan ketinggalan, harus mengembangkan sesuatu yang baru dalam media promosi. Kadang-kadang kan promosi itu menjadi penting, yang penting datang dulu. Setelah datang kecewa, lain lagi urusannya. Ya, seperti itu. Kira-kira cukup? Ada tambahan? Cukup ya. Nanti di sesi setelah break bisa diskusi langsung. Ya, oke.
Terima kasih Pak Ketut. Selanjutnya tadi temennya, ya, sebelahnya nanti mbaknya yang di sini setelah ini ya. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya untuk diskusi hari ini. Saya mungkin perkenalkan dulu, saya Irna Dewi dari Pertukaran Mahasiswa Merdeka dari Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Oke, jadi mungkin intermezzo dulu Bapak, di ISI Padang Panjang sendiri kami udah ada yang namanya program studi pariwisata. Ya, alhamdulillahnya udah dibuka tahun kemarin dan saya sangat antusias bahwasanya di Sumbar sendiri, Sumatera Barat juga banyak objek-objek wisata yang bagus gitu. Jadi dibukalah program studi ini. Kalau nggak salah di Bandung juga yang pertama ya Pak ya. Nah, oke, jadi pertanyaan saya mungkin di sini Pak, jadi teman saya dia ada tuh membuat yang namanya sebuah aplikasi gitu, bekerja sama sama anak-anak univ lain, yaitu di Universitas Negeri Padang dan juga UNAN. Mereka buat sebuah aplikasi untuk tour guide gitu di Sumbar. Tetapi permasalahannya di sini bahwasanya masyarakat lebih memilih untuk yang namanya berkunjung ke sebuah objek wisata di Sumbar itu sendiri dengan tour guide-nya itu saudara gitu. Dan ini membuat mereka kayak program ini nggak berkembang gitu. Dan akhirnya numbuk, maksudnya kayak mereka rugi tiap bulan dan akhirnya ngutang lagi atau misalnya mereka kayak menyisihkan uang belanja gitu untuk perkembangan program mereka sendiri. Mungkin dari sisi sini banyak yang menyatakan bahwasanya kayak ini kurang kesiapan atau misalnya apa, padahal kayak mereka udah buat sematang mungkin. Mungkin dari sisi Bapak, mungkin kalau di Bali gimana gitu Pak. Terima kasih. Ya Pak Ketut dulu, nanti setelah Pak Ketut saya minta Pak Hari untuk sampaikan ya perilaku seperti ini nih. Kalau turis lokal biasanya cari yang saudaranya. Oh, artinya turis domestik mencari saudaranya seperti itu, jadinya nggak bisa dikembangkan. Ya biasa juga Pak Irwan juga wisatawan cari temennya, cari sayak. Ya kalau memang bisa ekonomis kenapa tidak, kan seperti itu. Ya itu salah satunya, tapi peluang itu harus dimanfaatkan gimana mengembangkan. Ya salah satunya adalah pengembangan desa wisata. Jadi pengembangan wisata berbasis masyarakat. Ya masyarakat kalau sekali dua kali saudaranya numpang sih masih mending. Tapi kalau nanti saudaranya ngajak temannya lagi kan, ya itu potensi. Kalau itu dibiarkan justru jadi merugikan. Termasuk saya sendiri mengembangkan rumah saya punya kamar, ya saya jadikan homestay karena anak-anak dulu masih apa namanya, nanti banyak apa namanya pondasian organisasi di luar negeri, itulah gunanya networking yang bisa memfasilitasi untuk apa namanya datang ke daerah itu. Yang penting di daerah tersebut tadi sebutkan Padang Panjang ya, apa potensi yang bisa memang unggulan yang bisa membedakan dengan tempat wisata yang lain. Misalnya tidak hanya terkait dengan pemandangan, terkait dengan budaya juga, tapi kuncinya tetap di masyarakat. Kalau wisatawan merasa nyaman di sana, nyaman dari ya keamanan terutama, ya jadinya mereka akan merasakan, apalagi berbaur, ya. Nanti kami kira wisatawan kedepannya itu media sosial memang penting untuk promosi, aplikasi memang penting, tetapi aplikasi itu memang harus tidak apa namanya ngeling dengan aplikasi yang lain, kan itu menjadi utama juga. Nanti promosinya begitu di set pertama dia akan muncul pertama, ya itu kan harus berbayar juga di Facebook, di macam-macam. Tinggal sekarang punya ndak unggulan apa yang mau dikembangkan di sana. Apa budayanya, apa pemandangannya, atau kulinernya, itu harus jelas. Ya, nanti dikembangkan sebagai desa wisata. Di Bali sekarang sedang dikembangkan desa wisata yang banyak. Dalam desa wisata itu akan ada homestay. Nanti wisatawan itu merasakan tinggal di rumah bersama masyarakat, berbaur, termasuk bisa menjadi keluarga. Sehingga mereka rencananya tinggal 2 hari, bisa 2 minggu, bahkan bisa 2 bulan.
Jadi long stay-nya itu dampaknya memang akan terasa lama, tetapi nanti mereka sendirilah yang akan promosi kepada rekan-rekannya. Ciptakan kondisi, ada potensi unggulan itu menjadi kunci. Ciptakan kondisi yang nyaman dan aman di tempat tersebut. Pastikan juga masyarakat bisa mengembangkan homestay. Ya, kalaupun saudara ya tetap minimal lah bayar. Masa listriknya nggak bayar kan seperti itu. Masa airnya nggak bayar. Ya, seperti itulah kira-kira. Ya, cukup deh. Ya, silakan nanti tambahan mungkin Pak Eri. Pak Hari, ini saya bagaimana dengan perilaku yang seperti ini? Kita coba kembangkan teknologi basisnya, cuma apakah kita bisa mengubah budaya ini atau jangan-jangan diganti target marketnya dari yang dibuat itu? Nah, ini mungkin Pak Hari bisa sampaikan. Baik, terima kasih Irna. Teknologi itu memang ada untuk memudahkan gitu ya, memudahkan. Jadi Irna dan teman-teman mencoba membuat aplikasi, udah mahal untuk mau platform apa nih, platform Windows, platform handphone atau iOS misalnya gitu, udah mahal tuh masing-masing udah berapa juta tuh ya untuk membuat platform yang berbeda. Sebetulnya memang bisa dibuat seperti itu, bisa juga kita membuat yang versi lebih murahnya, misalnya yang web based itu lebih murah dan lebih mudah diakses juga oleh semua platform. Nah, tapi memang itu teknologi ada untuk memudahkan dan itu menggerus ada banyak profesi ya. Dengan teknologi itu ada banyak profesi yang tergerus dengan kemajuan teknologi. Kita dengan contohnya dengan teknologi kartu tol saja kita membuka akses dengan tap kartu gitu, 33.000 orang kehilangan pekerjaan. Itu memang kejam gitu. Tapi ada beberapa juga pekerjaan yang menolak tergerus gitu ya. Salah satunya mungkin tour guide itu. Dan mungkin bukan si tour guide-nya yang tidak ingin tergerus, tapi si wisatawannya sendiri tidak ingin menggerus tour guide-nya gitu. Karena apa? Dalam ketika sedang berwisata, ketika sedang healing istilahnya sekarang itu ya, orang perlu berkomunikasi dengan orang baru yang menolong kita dan ramah kepada kita gitu. Kalau kita pesan segala sesuatunya melalui aplikasi, kita datang ke satu tujuan dengan aplikasi, mungkin orang yang perlu healing, saya perlu teman nih, teman curhat di jalan, nggak ada gitu, dia harus cari sendiri. Mungkin untuk orang-orang yang senang, kalau orangnya tipe lone wolf gitu ya, dia memang suka sendiri gitu ya, lone traveler ya dia asik aja gitu. Tapi ada juga orang-orang yang memang ingin memerlukan teman perjalanan, ingin ngobrol, ingin tahu tentang budayanya, ingin mencari tahu hal-hal yang tidak ada di internet, tidak ada di aplikasi itu, dan mungkin juga bisa sekedar menambah teman dengan, walaupun ini saya dari Jawa nih datang ke Padang, ini saya bawakan oleh-oleh jenang misalnya gitu, walaupun barang sepele, tapi itu akan mengikat pertemanan menjadi lama, dan itu yang tidak bisa didapat dengan aplikasi gitu ya. Nah, itu menolak bahwa kebudayaan kita sedemikian kuat, hubungan antar suku di kita sedemikian kuat, dan itu tidak tergerus oleh teknologi. Itu memang kelebihan bangsa kita gitu ya, makanya kita bisa bertahan sampai sekarang seperti sekarang ini dalam satu negara kesatuan yang memang udah beragam, tapi kok nggak, kalau di Yaman cuma berapa suku, tapi kok perang terus, kita ada ratusan suku tapi kok bersatu terus gitu ya. Itu memang karakternya seperti itu. Jadi memang ada hal-hal yang tidak semua bisa dialihkan ke teknologi. Mungkin aplikasi yang Irna dan kawan-kawan buat itu hanya untuk orang-orang yang memang lone wolf atau lone traveler, dan memang dia tidak menginginkan ada teman atau apa gitu. Tapi itu pun bisa dibuat lebih hemat. Jangan sampai menghabiskan uang kiriman dari orang tua, karena memang ada platform yang lebih murah yang web based tadi. Tapi harus disadari juga bahwa ada hal-hal lain yang memang tidak bisa digantikan oleh teknologi. Itu ya. Demikian Pak. Iya, terima kasih Pak Hari ya catatannya. Jadi kalaupun membuat platform, bagaimana nih platformnya yang interaksi humannya nggak hilang. Jadi servisnya mungkin tidak hanya sebatas informasi saja, servisnya juga sesuatu yang humannya bukan dijual ya, tapi impact dari humanisnya ini yang menghasilkan efek lain terkait bangkitan ekonominya.
Ya, jadi seperti itu. Saya kemarin ke acara di Banten, saya juga itu ke desa wisata. Saya senang karena tidak dikelola oleh satu industri besar ya. Jadi yang kalau ada yang nanam sawah ya petani beneran, bukan aktor yang lagi di bercocok tanam. Jadi mereka dilewatin itu seneng sama kita. Kita jalan itu seperti itu jungle track. Ya terus ada river tubing, tapi masyarakat itu sangat menerima karena mereka dapat benefit. Saya ke situ yang pesan makannya bukan catering besar, di rumah penduduk si A gantian, ternyata ada gantiannya. Penduduk ini yang masak ya, dan itu juga sesuatu yang ya lewat aplikasi juga sih sebenarnya, ada aplikasinya, cuma yang ditawarkan itu sisi humanis yang akhirnya sama masyarakat, tinggalnya di rumah masyarakat. Ya, itu mungkin mbaknya pertanyaan, silahkan. Di sini, ya. Karena saya di remind waktunya 2.40 nih. Sebentar lagi mungkin ini jadi kalau saya cek nanti di waktunya kalau nggak cukup kita harus close. Silakan. Tes Om Swastiastu, selamat siang sebelumnya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Eka, pertukaran mahasiswa dari Bali. Jadi saya di sini ingin bertanya terkait dengan pengolahan sampah. Nah kebetulan di daerah saya itu, saya berasal dari Kabupaten Klungkung. Di sana sampah sudah mulai dipisah-pisah, yang organik dan non-organik. Nah misalnya di hari Senin atau Jumat untuk sampah non-organik dan Kamis untuk sampah organik. Nah kita tinggal taruh sampah itu di suatu titik dan nanti akan datang truk sampahnya untuk mengambil. Nah seperti itu. Nah saya punya pengalaman waktu SMP. Itu di SMP saya itu ada 3 tong sampah yang berbeda. Jadi ada organik, non organik dan juga kaleng. Nah seperti itu. Tapi waktu pulang sekolah itu saya melihat petugas sampahnya itu memasukkan sampah-sampahnya itu ke satu gerobak yang sama, seperti itu Pak. Jadi saya bingung, jadi tujuannya apa dipisah seperti itu. Nah di sini saya ingin tahu program yang sekarang ini itu kira-kira bagaimana perjalanan sampah organik dan non-organik ini yang dikumpulkan oleh truk sampah ini, kalau ujung-ujungnya juga ke TPA kan sama aja gitu Pak. Jadi saya ingin tahu kemana kelanjutan dari sampah itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Eka dari Klungkung, Bali ya. Ya ini mungkin perilakunya kita udah bener ya, secara individu terus ataupun unit terkecil di masyarakat, tapi ternyata makin ke atas masih belum ini nih. Ini jadi kritik nih Pak Ketut nih, saya coba Pak Ketut dulu nih. Pengelolaan sampahnya begini nih. Ya, sebenarnya bukan kapasitas saya ya, jadinya karena ini pariwisata. Jadi saya sebenarnya lebih ke air, tapi mudah-mudahan teman-teman yang memang menangani sampah tidak tersinggung dengan apa yang saya komentar dari pengalaman saya. Jadi saya lebih bicara di pengalaman sendiri. Jadinya khususnya di Bali ya. Jadi khusus di Bali ya, kan konsep-konsep dari pemerintah kan macam-macam datangnya. Ya, pemilahan sampah ya, termasuk bantuan tempat sampah yang 3 warna itu. Di kampung saya juga kita berikan bantuan masing-masing warung dari Jasa Raharja, tetapi akhirnya ya sama juga kasusnya. Memang ini biasanya pengangkut sampah melihat dari segi praktis, ya mempercepat mereka kerja, sehingga akhirnya dikumpul itu mempercepat kerja, apalagi memang tersedia tempat TPA yang masih memadai. Dan saat ini hampir semua TPA di Bali menjelang menolak menerima sampah. Ya, ini hampir sudah diprediksi nanti ini akan tahun sekian, jadi Pemda itu sudah bingung mencari lahan-lahan kosong untuk TPA. Pemilahan sampah sudah dilakukan masing-masing desa, tadi sudah disampaikan. Tadi sudah bagus juga, hari ini diambil sampah organiknya, nanti hari ini sampah plastiknya. Kalau di Denpasar jam sekian baru bisa keluar sampahnya, nanti pengangkutannya, sehingga di jam-jam kesibuk itu tidak ada sampah menumpuk.
Ini sudah bagus. Kalau dari pengamatan saya, lebih kepada masyarakat itu akan siap memilah sampah kalau nilai sampah, terutama plastik itu cukup ekonomis. Nanti tanpa disuruh pun akan dipilah dan akan dikumpulkan. Nah sekarang kan sudah dipilah, dikumpulkan, yang mengambil tidak ada. Habis itu jangankan sampah plastik, kadang-kadang sampah organik kita kebingungan sekarang mau buang, karena sekarang orang rata-rata membuat taman yang banyak. Sampahnya juga banyak, membuangnya juga kebingungan. Dan untuk saat ini hampir setiap desa di Bali khususnya sudah mengembangkan pengolahan sampah di masing-masing dusun, termasuk pengangkutannya. Tapi permasalahannya masih sama, sampah masih banyak yang bercampur dengan antara sampah plastik dengan sampah ya macam-macam, walaupun sudah mulai dipilah. Nah yang dipilah ini juga mengalami permasalahan untuk pengumpulan, termasuk siapa nanti yang mengangkut, karena nilainya belum ekonomis kalau dari segi waktu yang dibutuhkan untuk memilah dengan nilai ekonomis yang didapatkan. Kami kira kalau menurut pandangan saya ini cukup penting dari pemerintah untuk memberikan mensubsidi untuk pembelian sampah-sampah plastik, sehingga nanti ke depannya tanpa disuruh pun orang akan mengumpulkan sampah-sampah plastik untuk bisa dijual kembali. Dan ini tentunya bisa dibebankan kepada perusahaan-perusahaan yang memang memproduksi sampah plastik dari produknya sendiri, dari produk kemasannya minuman maupun makanan. Tadi juga menarik idenya Pak Irwan itu, dulu tumbler kan sempat didengung-dengungkan semua murid, semua bawa tumbler, tapi sekarang sepertinya hilang lagi. Ya, Tupperware itu sempat ngetop banget, itu hampir semuanya pegang, tapi sekarang karena disediakan kembali, coba nggak disediakan mungkin bingung juga. Ini karena disediakan tanggung jawabnya hotel kan. Ya Pak ya, kalau nggak disediakan, kalau dibilang kemarin mungkin sudah rata-rata buat tumbler. Tapi airnya tentunya disediakan, kalau banyak memang tempat-tempat untuk membeli air secara praktis dan murah. Karena saya dapat informasi dari Aqua, karena satu botol ini justru harganya boleh dikatakan 3.000, itu kita beli airnya cuman nggak lebih daripada 1.000, yang 2.000 itu adalah harga botolnya. Jadi kita membeli botol ini, semestinya kita bisa menjual botol ini jadi 2.000 per, logikanya kan kita bisa kembalikan ini, minta uang kita lagi, kalau kita kumpulkan minta lagi yang 2.000, tapi kan ini nggak lebih daripada 100 rupiah kan kalau kita kumpulkan. Nah ini mungkin konsep inilah mohon di akademisi bisa dikembangkan dan direkomendasikan kepada kita punya pimpinan kepala daerah, sehingga hal ini bisa tanpa disuruh pun masyarakat itu akan melakukan. Itulah yang kita harapkan. Termasuk kita sendiri ya. Kita berusaha tetapi belum tentu kita bisa selanjutnya bisa menjalankan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Ketut, banyak nih. Sebenarnya udah mulai panas diskusi, mulai banyak pertanyaan yang ada ya, tapi kita terbatas dengan waktu karena jam 3 ya, beberapa orang juga sudah ada kegiatan lain nih jam 3, jam 15 ya, mungkin nanti bisa dilanjutkan dalam forum diskusi yang lain ya. Jadi pertanyaannya ini ada beberapa catatan dari saya terkait diskusi siang hingga sore hari ini kita diskusi ya. Nah, tapi ada satu hal yang saya lihat ya, banyak nih masalah, kita ingin benar, kita beres, kita ingin berwisata cerdas juga cermat ya. Tapi ada satu tadi yang disampaikan Pak Ketut, ada gap juga, gap kompetensi yang sifatnya tadi kalau pemerintahan diputer-puter ya. Nah gap ini kita nggak bisa dapatkan kadang-kadang dari pembelajaran yang formal. Adik-adik mahasiswa PMM dapat belajar formal S1, bahkan S2, Pak Erwin, saya semua belajar S1, S2. Tapi ternyata ada pembelajaran yang sifatnya tidak degree, yang kita harus mungkin kalau itu dibuat bukan sistematis dalam artian ada, tapi kita tahu nih yang kosongnya di mana, dari pemerintahan diedukasi seperti apa, dari masyarakat diedukasi, masyarakat Bali bisa saja mengedukasi di masyarakat lain
terkait sadar wisata misalnya. Oke, produknya silahkan disesuaikan dengan kekhasan daerah masing-masing. Dari pemerintahan ada gap-gap, oh saya walaupun karena memang harus tugas tour of duty kan di government itu melakukan tour of duty. Ya untuk naik ke level tertentu biasanya dipindah-pindah sampai tertentu sehingga kadang pada saat pindah itu masalah. Ya, karena kompetensinya tidak mumpuni atau kurang dan itu harus diisi. Mungkin dunia akademisi juga perlu. Nah, catatan yang terakhir adalah bagaimana teknologi juga mendorong wisata cerdas dan cermat berwawasan lingkungan tadi. Salah satunya kalau memang saya nggak tahu sih, kalau saya mendorong tuh misalnya tumbler suruh balik lagi, tapi syaratnya saya nyari air ngisinya gampang. Bayar, saya tap nih, tapi bayarnya tadi disampaikan saya bayar ngetap 500. Saya punya akun ya sekarang pakai QR, keluar kepotong 500 perak atau dari hal ya silakan tumbler, tapi saya Pak Erwin nih pelari, tapi dia mau minum daripada beli ke convenience store atau toko-toko, Pak Erwin udah bawa tumbler lari, nanti dia ngisi, dia tinggal buka aplikasi, oh pengisian di sini gitu. Pengisian di sini dia tinggal isi, yang dibayar jauh lebih murah. Tapi kita bikin sistemnya, ada ya kotakan-kotakan kecil gitu ya. Kalau sekarang kan masih jual sama botolnya, walaupun ada toko sendiri yang tanpa orangnya, tapi sekaligus sama botolnya. Airnya sendiri yang kita mau beli, seperti itu. Nah itu juga mungkin bisa mendorong ya yang Pak Ridwan bahwa wisata cerdas berwawasan lingkungan, ya Pak Ridwan. Nah, sebagai planners nanti titik-titiknya di mana nih? Kan punya data, balik lagi ke data. Orang tuh bergerak lalu lalang di mana? Oh, taruh di situ. Silakan vendor-vendor air minum yang bisa ngisi di situ. Gitu, ngisi airnya yang layak minum, dia punya sertifikat dari BPOM atau Dinas Lingkungan Hidup. Nanti Pak Ketut nih bawa nih oleh-oleh ke Bali gitu ya. Mungkin Denpasar atau Bali duluan atau Bandung duluan. Pak Ridwan sebagai pembisiknya duluan aja yang seperti itu. Pak Erwin kalau lari tinggal nyari tempat ngisi air, ya gitu. Nggak usah beli jerigennya, kalau bawa mobil kan nggak ada jerigennya juga, ya bawa tinggal ngisi tempatnya saja, ngisinya saja. Itu mungkin karena waktunya juga terbatas. Terima kasih kepada semua panelis dan audiens baik yang online, yang online, ya tidak ada kesempatan diskusi. Yang offline ya juga yang hadir di sini ya, yang offline di Hotel Patra Jasa Bandung. Diskusi kita sore hari ini sebagai bagian diseminasi mahasiswa PMM. Saya senang ada kegiatan modul Nusantara. Apa hasil yang bisa kita dapat dari sisi ITB-nya? Pak Ridwan dan tim saya pengen nangkep ITB dapat benefit apa? Kan mahasiswanya dapat nih benefit sekolah di ITB. Ada yang positif sekolah di ITB pasti ya. Tapi ITB juga bisa belajar nangkep apa? Ya dari kegiatan seperti ini. Ya teknologi tentunya harus ada sentuhan humanis dan segala macam. Itu mungkin dari saya karena saya di sini sebagai pemandu acara dan juga yang megang mic-nya paling banyak. Jadi saya yang nutup ya. Punten Pak Ridwan. Atau Pak Ridwan mau menutup? Ya kita tutup acara sore hari ini. Terima kasih. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Tapi mungkin untuk panelis sebelum selesai ada Cindra Mata dari Direktorat Pendidikan Non Reguler sebagai pengelola pertukaran mahasiswa Merdeka. Ya, silakan mungkin nanti Pak Ridwan saja yang menyampaikan. Ya.
demikian acara hari ini kami tutup, baik yang di online ataupun offline. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.